Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Rawahyuni, mahasiswa tingkat 1 D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan melakukan konseling, yaitu tentang penerapan ASI eksklusif kepada ibu yang baru melahirkan. Tonton yuk. Assalamualaikum Bu, isi. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Perkenalkan Ibu, saya dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Yanti. Oh iya, Ibu Yanti. Sebentar Ibu, saya duduk dulu. Baik Bu. Ya. Baik Ibu, apakah ada keluhan? Nah, tujuan saya ke sini untuk berkonsultasi kepada Ibu. 10 hari yang lalu saya habis melahirkan. Nah, saya ingin berikan ASI sepenuhnya kepada anak saya tanpa campuran makanan apapun. Tetapi saya dalam keadaan bekerja, gimana solusinya Bu? Oh begitu. Baik, kita akan melakukan konseling ya Bu tentang ASI eksklusif, dimana maksud dan tujuan dari konseling ini itu agar meningkatkan kesadaran ibu hamil dan ibu menyusui tentang pentingnya ASI, memberikan ASI saja kepada bayi berusia 0 sampai 6 bulan. Jadi dimohon ibu bisa mendengarkan dengan baik ya Ibu. Baik Bu. Nah, ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin, dan mineral selama sampai umur 6 bulan. Dan untuk manfaat ASI sendiri itu sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, menghemat biaya obat-obatan, tenaga, dan sarana kesehatan. Dan selanjutnya itu bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas Ibu. Nah, di dalam ASI sendiri itu ada diet kekebalannya loh. Dalam diet kekebalan itu ada faktor Fididus, yaitu yang mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Dan selanjutnya itu ada lactoferrin, yaitu meningkatkan zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Dan yang ketiga itu ada anti alergi, selanjutnya ada mengandung zat antivirus polio, dan yang terakhir itu bisa membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Gini Bu, saya mau tanya, terus bagaimana cara supaya nutrisi dalam ASI tidak berkurang? Oh iya, di dalam ASI kan itu ada komposisinya. Ya. Dalam komposisi ASI itu ada Bu. Yang pertama itu ada kolostrum, ada air susu masa peralihan, dan air susu natur. Kita ulas satu-satu ya Bu, dimulai dari kolostrum. Kolostrum merupakan cairan yang pertama kali, yaitu yang cairan kental itu loh Bu, yang berwarna kuning-kuningan. Iya. Nah itu dikrasi dari pertama sampai ketiga. Bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan asimator tidak. Nah itu lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, dan memberikan perlindungan bagi bayi selama umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Nah yang kedua itu ada ASI masa peralihan, yang merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Nah selanjutnya itu ada disinfeksi hari pertama, dan air susu pada masa peralihan itu disepresi hari ke-4 sampai ke-10. Kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat di lemak semakin tinggi dan kamu juga semakin meningkat. Dan air susu matur yaitu air susu yang dikreasi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan, merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari kakesain, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya.
jenisnya itu tidak menghindar jika dipanaskan Ibu. Terdapat antimikrobial, faktor antara lain ada antibodi, kekebalan terhadap infeksi, protein, dan hormon-hormon. Sampai di sini ada yang menyebutkan tentang apa saja di dalam komposisi ASI. Tidak Bu. Baik, jadi Ibu bisa tahu ya nutrisi-nutrisi ya, dan saya akan menjelaskan tentang memperbanyak produksi ASI Bu. Saya kasih tahu cara caranya Ibu. Yang pertama itu ada bayi menyusu setiap 2 jam selama 10 sampai 15 menit di setiap payudara. Dan yang kedua itu bangunkan bayi, buka gedong atau gedong yang membuat rasa gerah, duduklah selama menyusui. Dan yang ketiga itu pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik, yaitu menempel pada ibu dan menelan secara aktif. Dan selanjutnya itu susui bayi di tempat yang terang, nyaman, dan minumlah di setiap kali menyusui. Dan selanjutnya itu ibu bisa tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Dan selanjutnya itu ibu bisa meningkatkan istirahat dan minum ibu. Terus gini Bu, saya kan dalam keadaan bekerja. Nah, tapi kan saya ingin memberikan ASI yang sebelumnya kepada anak saya. Terus bagaimana solusinya Bu? Oh iya, ini kan bisa dengan cara diperas ya Bu. Bisa nanti dimasukkan ke dalam pendingin. Nah, untuk pemerasannya sendiri itu saya kasih tahu caranya ya Bu. Yang benar itu yang pertama tangan ibu harus bersih dulu. Jadi harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, siapkan cangkir atau gelas bertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Selanjutnya, payudara dikompres dengan kain handuk yang hangat dan dimasel. Angkat telapak tangan dari pangkal ke arah kalang payudara. Ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata, Ibu. Selanjutnya, dengan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada posisi yang lain. Lalu, daerah kalang payudara ditekan ke arah dada. Daerah kalang payudara diperas dengan ibu jari dan ibu telunjuk dengan memijat atau menekan puting karena dapat menyadarkan rasa nyeri dan lecet. Tidak boleh Ibu, tidak boleh dilakukan karena bisa menyadarkan nyeri dan lecet. Lalu bisa diulangi, tekan peras lepas gitu ya Bu. Pada mulanya ASI tidak keluar, setelah beberapa kali maka ASI akan keluar kok. Nah, gerakan ini diulang pada sekitar kalang payudara ya Ibu, pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara. Terus cara penyimpanannya itu gimana Bu? Cara penyimpanannya itu bisa di udara terbuka, bisa di lemari es, dan bisa di lemari pendingin atau beku. Dan untuk kuatnya itu biasanya apa ya Bu? Kalau kuatnya kayak itu berapa derajat Celcius gitu kalau di dalam pendingin, di luar gitu Bu? Itu di udara bebas atau juga itu bisa bertahan selama 6-8 derajat. Dan untuk di lemari es itu diusahakan suhunya itu 4 derajat Celcius dan bisa bertahan selama 24 jam. Dan di lemari pendingin atau beku yang suhunya kurang dari 18 derajat Celcius itu bisa bertahan 6 bulan. Nah, ASI yang telah didinginkan dia akan dipakai, tidak boleh direbus karena kualitasnya akan turun, yaitu unsur kekebalannya. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau dapat pula direndam dalam wadah yang berisi air panas. Dan untuk memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok ya Ibu. Nah, itu jadi
Jadi ibu bisa memahami kan, tadi kan ibu tanya nutrisi. Nah, Iya. ini saya baru menjelaskan nih ibu. Iya Bu. Dan untuk menerapkan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja itu, usahakan selama cuti hanya memberikan ASI saja ya ibu. Iya Bu. Sebelum masa cuti habis, ubah pola minum ASI dengan dengan Perasan air ASI ASI keras. juga. Dan selanjutnya yaitu sebelum berangkat bekerja susui bayi. Selama di kantor, perah ASI setiap 3 sampai 4 jam. Simpan di lemari es dan dibawa pulang. Dan setelah dihangatkan, berikan dengan sendok. Seperti yang saya jelaskan tadi, Ibu. Iya Bu. Nah, apakah ada pertanyaan Ibu tentang konseling kita hari ini? Tidak Bu. Oh, kalau begitu saya yang tanya kepada Ibu. Iya. Tadi di dalam ASI itu ada manfaatnya. Nah, sebutkan dong Bu, manfaat ASI itu apa aja? Manfaat ASI bisa menutrisi, bisa membuat daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalan kasih ibu kepada anak, terus apa ya Bu? Setahu saya cuman itu Bu. Ya, meningkatkan jalinan kasih sayang. Terus bisa menghemat biaya obat-obatan, tenaga, dan sarana kesehatan. Dan selanjutnya itu bisa apa Bu? Menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Nah, betul sekali. Jadi saya anggap Ibu sudah paham ya. Iya Bu. Bisa saya akhiri konseling ini. Nah, jika Ibu ada keluhan, bisa panggil saya atau panggil tenaga kesehatan lainnya. Baik Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu untuk hari ini.